Bu. Waalaikumsalam. Mohon waktunya sebentar Ibu. Di sini saya ingin mengajukan rancangan tentang aksi nyata saya modul 3.3 Ibu. Iya, silakan Pak. Jadi gini Bu, untuk kedepannya insya Allah saya akan mengambil judul menumbuhkan sekolah yang ramah dan menyenangkan bagi seluruh warga sekolah Ibu. Latar belakangnya yaitu menumbuhkan sekolah yang ramah dan menyenangkan merupakan harapan bagi seluruh warga sekolah. Terusnya aset manusia salah satu aset yang dimiliki oleh SDM kita itu, dan dapat mendukung tumbuh kembangnya kepemimpinan murid, sehingga dengan demikian sekolah kami setelah kita senantiasa berperan dalam rencana ini. Nah, nanti yang berperan aktif nanti ya tetap muridnya Ibu. Selanjutnya tujuannya itu, yang pertama membuka cakrawala murid tentang pentingnya hidup rukun itu antar sesama. Yang kedua, memberikan kesempatan bagi murid untuk lebih introspeksi diri serta merefleksikan setiap apa yang telah dilakukannya. Kemudian yang terakhir, memberikan peluang untuk murid untuk belajar melalui pelayanan kepada masyarakat dan komunitas, di mana mereka akan dapat terus mengasah rasa kemanusiaan, toleransi, peduli, serta rasa terima kasih. Selanjutnya itu rancangan saya sebagai tolak ukur untuk pengembangan aset manusia. Satu, adanya dukungan dari kepala sekolah. Untuk itu saya mohon izin Ibu agar Ibu kepala sekolah mendukung kegiatan ini Ibu agar bisa berjalan dengan lancar. Kemudian terwujudnya kepemimpinan murid. Yang ketiga, terlaksananya suasana yang ramah serta yang menyenangkan di lingkup sekolah itu. Dan ini masa tindakan, alhamdulillah pada hari ini, hari Senin tanggal 28 November, saya bisa menyampaikan rancangan saya kepada Ibu tentang yang akan saya lakukan untuk kedepannya lagi. Kemudian untuk besok saya berkoordinasi dengan rekan sejawat Bu. Dan untuk lusanya, untuk hari lusa koordinasi dengan tiap-tiap ketua kelas itu untuk mewujudkan itu. Selanjutnya, dukungan yang saya butuhkan yang jelas, satu Ibu kepala sekolah, bagian pemimpin sekolah. Yang kedua rekan sejawat. Yang ketiga siswa sebagai objek supervisi. Nah itu Ibu rancangan yang bisa saya aturkan ke Ibu. Iya Bapak, terima kasih. Kalau boleh tahu kenapa Bapak dalam rancangan tindakan ini mengambil program dengan judul menumbuhkan sekolah yang ramah dan menyenangkan bagi seluruh warga sekolah. Dan saya ingin mendengar alasan dari Bapak. Ini Bu, saya tuh lebih memilih kenapa saya ingin menumbuhkan sekolah yang ramah itu kaitannya dengan kompetensi sosial emosional anak Bu. Sebelum kita itu berkarya, sebelum kita itu berprestasi, yang jelas itu yang satu harus diperbaiki itu adalah akhlak itu. Dan sekolah yang ramah itu bermulai dari akhlak dari warga sekolah kita semua, itu dari murid, guru serta warga sekolah semuanya, agar apa? Agar tercipta budaya yang positif, sehingga jika suasana itu ramah menyenangkan, pasti nanti setiap murid atau semua murid itu bisa berkarya, bisa memperoleh pendidikannya secara merdeka itu. Dan
semua murid itu bisa mempunyai tanggung jawab itu sebagai profil Pancasila itu. Karena di sini nanti langkah-langkah saya itu murid itu akan saya kasih semacam pembuatan penyakit kelas di mana mereka harus mengutarakan semua pendapatnya, semua suaranya tentang kesadaran sosial emosional mereka, sehingga adab terhadap murid terhadap guru itu agar lebih mengenai itu. Ini menjadi sekolah yang ramah dan menyenangkan bagi semua warga sekolah sesuai dengan tujuan program Bapak tadi. Sehingga juga anak-anak bersama guru dapat mengembangkan kompetensi sosial emosional, budaya positif di dalam sekolah, sehingga proses belajar mengajar berjalan dengan lancar sesuai dengan misi kita Bapak, misi sekolah kita. Salah satu misi yaitu membiasakan 5S: sopan, santun, senyum, sabar, dan salam. Ya. Ya. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Nanti jika pada waktu kegiatan ada yang kurang berkenan, mohon untuk Ibu revisi dalam kegiatan saya nanti. Siap Bapak, insyaallah. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Iya Bapak, waalaikumsalam. Maaf mengganggu waktunya sebentar Ibu. Iya. Saya ingin mencari dukungan dari Ibu sebagai wali kelas 1. Mohon berkenan Ibu. Iya. Silakan Pak, monggo. Jadi Bapak, apa yang bisa saya bantu? Jadi gini Ibu, saya ingin mengajukan rancangan kepada Ibu sebagai wali murid kelas 1, dan saya itu ingin mengambil tindakan untuk aksi nyata itu. Yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya utarakan berkaitan dengan judul program, saya ingin mengembangkan atau menumbuhkan sekolah yang ramah dan menyenangkan bagi seluruh warga sekolah itu. Jadi di sini sebagai latar belakang menumbuhkan sekolah yang ramah dan menyenangkan merupakan harapan bagi seluruh warga sekolah itu. Kemudian aset manusia, salah satu aset yang dimiliki oleh SD kita itu, SD yang digabung itu, yang dapat mendukung tumbuh kembangnya kepemimpinan murid, sehingga dengan demikian sekolah kita itu senantiasa berperan dalam rencana ini. Kemudian untuk bentuk partisipasi yang bisa dilakukan dalam kegiatan menumbuhkan sekolah yang ramah dan menyenangkan, diantaranya siswa bersama guru mengembangkan kompetensi sosial emosional serta budaya positif di dalam sekolah. Selanjutnya tujuannya yang satu, membuka cakrawala murid tentang pentingnya hidup rukun antar sesama itu. Kemudian memberikan kesempatan bagi murid untuk lebih introspeksi diri dengan merefleksikan setiap apa yang telah dilakukannya. Yang terakhir tujuannya memberikan peluang untuk murid untuk belajar melalui pelayanan kepada masyarakat dan komunitas, di mana mereka akan dapat terus mengasah rasa kemanusiaan, toleransi, peduli, serta rasa terima kasih itu. Kemudian yang terakhir, yang tolak ukur, sebagai tolak ukur pengembangan aset manusia dalam memutuskan sekolah yang ramah dan menyenangkan berhasil jika satu, adanya dukungan dari kepala sekolah, guru serta murid. Yang kedua, terwujudnya kepemimpinan murid dalam kurung suara, pilihan dan kepemilikan murid. Yang ketiga, terlaksananya suasana yang ramah serta menyenangkan di lingkup sekolah. Lalu untuk lini masa tindakan yang akan dilakukan, itu pertama, saya berkoordinasi dengan kepala sekolah. Alhamdulillah sudah saya lakukan kemarin itu. Untuk hari ini berkoordinasi dengan
tekan sejawat itu untuk mengidentifikasi aset. Yang ketiga, berkoordinasi dengan ketua kelas tiap-tiap kelas itu. Insya Allah rencana saya ambil pada Rabu itu besok. Kemudian langkah-langkah kegiatan merevisi keyakinan kelas yang sudah dibuat sebelumnya, serta persiapan pengadaan presentasi antar siswa antar kelas dalam menyampaikan keyakinan kelas tersebut. Yang terakhir, penerapan aspek sosial emosional di berbagai waktu di lingkup sekolah. Baik, Bapak. Oke. Jadi Bapak kira-kira aset apa yang perlu diberikan? 3. Jadi gini Bu, alhamdulillah untuk aset-aset yang ingin dikembangkan menurut saya, yang pertama aset manusia itu, di mana saya itu ingin menggali lebih jauh lagi terhadap murid-murid kita itu. Agar apa? Agar bisa tergali suara, pilihannya, serta kepemilikan murid, lewat kita memberikan umpan balik. Jadi mereka itu misal bisa aktif dalam membuat semacam keyakinan kelas itu yang harus diyakini dan serta dilakukan, dan juga bisa menumbuhkan kompetensi sosial emosionalnya anak agar lebih baik lagi ke depannya. Serta selain aset manusia, yang saya gunakan nanti diantaranya aset fisik itu. Untuk aset fisik nanti saya ingin memakai papan tulis itu sebagai catatan untuk pembuatan keyakinan kelas dulu, di mana langkah-langkah murid nanti akan saya gali tentang apa yang menurut mereka itu senang di dalam kelas, apa yang membuat mereka itu nyaman di dalam sekolah. Itu akan saya gali lagi jauh lebih dalam terus saya tuangkan ke dalam keyakinan kelas yang telah mereka buat. Dan setelah itu yang ketiga, aset finansial itu, di mana nanti setelah tadi sudah selesai siswa dalam pembuatan keyakinan kelas, siswa nanti saya harapkan bisa menyalinnya lewat kertas folio itu, kertas karton yang besar itu. Untuk apa? Untuk menyalin keyakinan kelas yang telah mereka buat itu. Begitu. Iya. Oke Bapak, jadi dalam kegiatannya Bapak ini nanti kita perlu kertas karton dan juga spidol. Seperti itu. Alhamdulillah untuk pengadaan kertas karton dan spidol ini nanti kelas 1 sudah kelasnya sudah berjalan. Jadi kira-kira sudah cukup untuk pembelinya. 3. Oke. Alhamdulillah Ibu, terima kasih atas dukungannya. Ya insya Allah yang saya butuhkan nanti, yang dibutuhkan untuk kelas 1 nanti cuma itu untuk pembelian kertas karton beserta alat tulisnya. Dan saya juga berterima kasih sekali. Kenapa? Karena Ibu dari wali kelas 1 sudah mensupport atas kegiatan saya yang ingin saya lakukan Ibu. Oke Bu, terima kasih sekali lagi atas supportnya, dan semoga acara saya berjalan dengan lancar. Ibu minta doanya. Amin. Terima kasih Bu. Oke anak-anak, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta waktu sebentar. Karena tadi dipanggil dari perwakilan dari berkelas ya, dari kelas 1 Denis, kelas 3 Pakai, kelas 2 Hafal,
malam sempat dibina kelas 5, ada kelas 6, kelas sebagai ketua kelas. Hari ini Pak Ketut ingin berkoordinasi dengan kalian semuanya sebagai ketua kelas agar apa? Karena untuk kelanjutannya untuk besok bentar ya. Untuk mulai hari ini kita itu akan mengadakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia yang ada di tiap-tiap kelas kita dari kelas 1 sampai kelas 6 ya. Sampun, Pak Nono. Kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang menjadi kita agar merasa senang dan menyenangkan saat di dalam sekolah. Mungkin kalian ingin menyampaikan apa saja toh yang menyebabkan, yang menjadikan kalian itu senang serta merasa nyaman di lingkungan kelas atau di lingkungan sekolahan. Barangkali kalian ingin menyampaikan sesuatu apa yang ingin yang membuat kalian itu senang. Barangkali ada yang ingin menjawab, ya? Oh ya, terus kerja bakti membersihkan lingkungan kelas dan lingkungan sekolah. Oke, barangkali ada yang saling menjaga kerukunan antar sesama. Bagus, berarti Billy ingin menciptakan kompetensi sosial emosionalnya ya. Yang ketiga, Biasakan budaya jujur. bagus, ya jujur. Jujur, jika ada uang yang jatuh, kalian kembalikan ke seseorang, atau kalau kalian tidak paham berarti bisa kalian masukkan ke kotak amal atau laporan kepada bapak ibu guru. Oke, selanjutnya kalian Merawat serta menanam tanaman di dalam lingkungan sekolah. oh ya bagus, berarti merawat bagus ya. Itu menciptakan suasana lingkungan yang asli ya, asli, nyaman, teduh. Bisa merawat serta menanam tanaman ya di dalam sekolah. Apa ya namanya? Mematuhi tata tertib sekolah. Ini loh, mematuhi tata tertib sekolahan. Kalian datang tepat waktu, tidak membolos di jam pelajaran, ya. Tidak boleh makan dan minum di dalam kelas. Kemudian ada lagi, tidak, Zil. Kebiasaan budaya 5S sering sapa, salam, sopan, santun. Bagus. Ternyata budaya 5S itu ya, sebelum salam sopan santun itu yang menjadi visi sekolah kita. Gitu. Kita harus apa? Dari kelas 1 sampai kelas 6 harus membudayakan 5S. Gitu. Agar apa? Tercipta kerukunan antar sesama. Gitu. Oke? Sudah ya? Pasti. Ya, yang bersih. Ya, yang bersih. Kaca-kacanya. Pakai tisu. Oke, yang bersih ya. Mantap, lanjutkan.
Di tangan sini. Ini kan terus. Cabut. Jangan beri ke buku foto bu. Campur. Proyek hampir 50%